Nah, baik, terima kasih, puji Tuhan kita bisa bertemu di doa pagi ini. Ya, saya mau sedikit sharing firman Tuhan. Saya beri judul itu, Tuhan tidak butuh editor atas firman-Nya. Ya, kita mau belajar dari kisah Petrus, ya, yang ada di Markus 8 ayat 31-32. Ya. Nah, jadi cerita ini, kisah ini berbicara tentang nubuat Yesus tentang penderitaannya yang disampaikan sebanyak 3 kali. Ya, nah ketika di Filipi, Yesus menyampaikan nubuatan tentang dirinya bahwa dia akan menderita, mati, disalib, kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pada saat itu kita coba dulu dengar firman-Nya ya. Markus 8 ayat 31-32. Yang 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ya. Dan perkataan Yesus ini disampaikan hingga ketiga kalinya, ya, ketika dia menuju ke Yerusalem. Nah, kemudian ayat 32 dikatakan seperti ini, ya. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Petrus menarik Yesus dan menegur dia, ya. Sekali lagi, Petrus itu menarik Yesus dan menegur dia. Wah, ini keren ini Petrus ini, ya. Nah, artinya apa yang dilakukan Petrus di sini? Ya, kalau kita melihat di sini Yesus, ya, di ayat yang berikutnya Yesus menegur Petrus, ya, sampai dikatakan, "Hanyalah kau iblis, ya, engkau memikirkan apa yang tidak dipikirkan Allah, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ada dua kehendak di sini. Ya, satu kehendak Bapa, kehendak Allah, kehendak Kristus. Ya, yang kedua kehendak Petrus atau kehendak manusia. Ya, nah apa yang Petrus lakukan di sini? Ya, dia seolah-olah mau mengubah perkataan Yesus. Dia seolah-olah itu mau membatalkan perkataan Yesus. Dia tidak sependapat. Dia tidak mau itu terjadi atas diri Yesus. Ya, jadi dia di situ seolah-olah mau mengedit apa yang direncanakan Tuhan. Ya, padahal firman Tuhan, perkataan Yesus itu divine necessity, ya. Itu harus berjalan, itu harus terus dilakukan gitu. Nah, ini yang mau kita soroti ya. Petrus itu memang terlihat secara spesifik ya. Dia menolak apa yang dikatakan Yesus ya. Dia tidak sependapat ya. Dia mendesain tidak seperti itu ya. Nah, jadi dia berlawanan dengan firman. Nah, apa yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita terhadap firman Tuhan ya. Kadang-kala kita sama seperti Petrus ya, kadangkala kita seperti mengedit firman Tuhan ya, bukan mengedit secara hurufiah atau literal, enggak. Ya, tetapi mengedit makna daripada perkataan Kristus ya, mengedit tuntutan daripada firman itu atas kita gitu. Nah, jadi ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita ya, kadang-kadang kita eh, apa namanya mengkompromikan firman itu. Ya, kadang-kadang kita merevisi makna atau isi firman itu. Ya, kadang-kadang kita menafsirkan, ya, bahkan menghaluskan firman itu atau merumuskan firman itu supaya sesuai dengan kehendak kita gitu. Ya, jadi firman itu kadang-kadang selalu kita bawa di dalam diri kita. Ya, harusnya kita yang harus memploting, menyesuaikan ya kepada firman itu gitu. Jadi ini yang selalu terjadi, kita kadang-kadang udah sebagai editor ya. Editor itu kan orang yang menyusun atau menata sesuatu menurut kehendak dirinya gitu. Jadi kadang-kadang sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita selalu condong ya. Condong mendesain firman yang sudah ada untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan diri kita. Ya, yang sering terjadi seperti itu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa eh, kita harus pahami bahwa seperti di Yesaya 55 ayat 89 bahwa memang
kita harus paham bahwa rancangan Tuhan maupun jalan Tuhan itu seperti tingginya langit dengan bumi dengan kita gitu. Jadi kita harus kalau firman itu kan iya dan amin gitu. Jadi kita jangan memperhalus atau mengkompromikan atau membuat firman itu toleransi sama kita gitu. Kadang-kadang misalkan salib ya, salib itu kita buat semacam jadi simbol. Padahal itu apa? Ya tuntutan firman itu bicara apa? Bicara pikul salib, bicara apa? Nyangkal diri gitu. Jadi itu yang harus kita kerjakan dan lakukan gitu. Jadi bukan menyederhanakan firman dalam hidup kita melalui edit di dalam diri kita ya. Dalam arti bukan secara hurufiah ya, karena firman itu tidak bisa dirubah ya, karena Wahyu 22 ayat 18 ya, siapa yang menambahkan satu iota pun dia akan malapetaka akan ditambahkan. Demikian juga kalau mengurangi ya, bahwa kita akan diambil dari pohon kehidupan. Nah, jadi itu artinya. Nah, kita harus percaya bahwa ya setiap firman yang sudah keluar dari mulut Allah ya, seperti di Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, jadi firman itu persis sama ya, seperti di 2 Korintus 1 ayat 19-20 ya. Dikatakan apa? Ya, seperti di ayat yang 19 yang terakhir. Ya, di dalam dia hanya ada iya. Ya, artinya firman itu iya dan amin gitu ya, nggak bisa didesain dalam hati kita. Nah, sebab yang ke-20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, nah jadi itu yang paling penting buat kita pesan pagi hari ini ya, kita jangan mereduksi, mendesain atau mengedit firman ya, tetapi kita tetap teguh, konsisten dan berpegang kepada firman ya. Bagian kita melakukan ketaatan untuk setia terus melakukan dan hidup oleh firman ya. Demikian sharing pagi hari ini dengan singkat. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur buat persekutuan dalam doa pagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus setia tunduk melakukan firman-Mu dengan benar. Dan melalui pengajaran ini Tuhan, kami diingatkan supaya kami jangan mendesain sesuai dengan keinginan kami, supaya kami jangan merumuskan atau kadang menyederhanakan firman di dalam kehidupan kami untuk kepentingan diri kami sendiri Tuhan. Bapak, ampuni kami kalau selama ini kami melakukan hal demikian di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami belajar, Tuhan memberi hidup kami konsisten untuk melakukan firman-Mu dengan benar, seturut seperti firman-Mu katakan di dalam hidup kami. Bapak, pimpin kami senantiasa, kami sebagai gereja-Mu menjadi jemaat-jemaat yang sungguh mencintai firman-Mu. Dan biarlah setiap jemaat-Mu di Abalov ini Tuhan, kami terus tekun Tuhan untuk belajar, untuk menggali, merenungkan, sehingga kami mendapatkan makna yang terdalam akan firman-Mu, sehingga itu membangun iman percaya kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Sebentar kami akan berdoa, banyak hal Tuhan yang akan kami sampaikan. Biar Tuhan pimpin dan tuntun kami, dan biar juga Engkau mendengarkan setiap doa-doa anak-Mu ini Tuhan, dan kiranya Engkau menjawab doa dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan biarlah Engkau terus memberkati jemaat-Mu. Setiap kami Tuhan, jemaat-Mu berfungsi, gereja-Mu menjadi garam, menjadi terang Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama kami telah berdoa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.